kamu sekarang masih nyimpen data order, data customer, manual satu persatu di Google Sheet, maka tinggalin cara itu, sekarang ikutin cara yang baru, cara yang lebih otomatis. Karena kalau kamu masih pakai cara yang lama, itu makan waktu kamu, makan energi kamu, dan gak efisien. Dan di titik tertentu, pasti bakal bikin kamu capek sendiri. Yang padahal, semua itu bisa dibikin secara otomatis. Di video ini, aku bakal nunjukin ke kamu gimana caranya data yang masuk ke kamu, entah itu melalui sistem atau apapun itu, bisa tersimpan otomatis di Google Sheet kamu. Ini adalah video tutorial N@N, supaya kamu bisa belajar mengotomatisasikan kerjaan kamu lebih efisien, dan bisa jadi untuk kamu yang baru belajar N@N, ini bisa menjadi peluang cuan yang baru, dimana kamu bisa menjual jasa ini ke klien kamu, ke UMKM, ke business owner, dan seterusnya. Tentunya ilmu ini mahal banget, karena bisa dipakai buat banyak hal ya. Misalnya, nyimpen data customer dari WhatsApp, tracking orderan otomatis, bahkan bisa bikin database sederhana untuk bisnis kamu. Atau mungkin yang lebih simpel, yaitu absensi. Pokoknya apapun data yang kamu inginkan. Ini adalah salah satu fondasi yang sangat penting kalau kamu mau belajar AI automation dari nol. Dan bukan cuma teori, tapi beneran bisa dipakai. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Aku bakal tunjukin ke kamu bagaimana caranya step by step dari awal sampai data itu bisa masuk otomatis ke Google Sheet kamu, ke data spreadsheet kamu. Let's go. Oke teman-teman, selamat datang di video yang membahas lebih jauh tentang N@N, di mana N@N ini adalah sebuah tools otomatisasi AI yang memudahkan kita untuk mengerjakan banyak hal dan menghubungkan berbagai tools menjadi satu kesatuan, sehingga kita tidak perlu ikut campur lagi terkait dengan kerjaan yang manual. Ya, sekarang kita lihat bagaimana pricing dari N@N ini. Kalau per bulannya ini $24 atau sekitar 400.000. Tapi kalau aku selalu sarankan untuk coba-coba dulu menggunakan server sumopod.com ini. Karena aku sudah berlogin, jadi aku tinggal login aja. Nah, setelah sampai di tampilan ini, kamu pergi ke bagian services, lalu kamu klik di bagian IZAM N@N. Ya, karena ini masih sudah ada, klik manage, lalu kamu klik open di bagian admin konsolnya. Nah, pada bagian ini sebetulnya dashboardnya tidak ada yang berubah ya. Dan sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa fitur dari N@N ini. Pertama ada workflow. Workflow ini adalah alur kerja yang sudah kamu buat atau alur otomatisasi yang sudah kamu ciptakan. Dan di sini aku terlihat sudah membuat 4 workflow atau alur otomatisasi pakai AI. Yang pertama adalah mengirim laporan otomatis ke email, N@N to Telegram, AI Agent IZAM, dan juga N@N WH IZAM. Ini namanya bisa kamu custom ya, dan ini fungsinya masing-masing juga berbeda-beda. Jadi ini adalah alur otomatisasi. Dan setiap alur ini tujuannya berbeda-beda ya, tinggal kamu sesuaikan aja. Yang kedua adalah credential. Credential ini artinya akun-akun atau tools-tools apa saja yang sudah kamu hubungkan ke N@N ini. Kalau di sini terlihat aku sudah menghubungkan 5 tools. Yang pertama Brevo akun, yang kedua adalah Telegram, yang ketiga adalah OpenAI, kemudian WH. WH ini adalah seperti WhatsApp ya. Yang kelima adalah Google Sheet, sehingga dia bisa membaca Google Sheet aku punya. Yang ketiga adalah execution. Di sini terlihat jelas apakah workflow aku berjalan dengan lancar, dengan rapi ya, apakah ada kegagalan atau tidak. Di sini semuanya terstruktur dan diperlihatkan running time-nya berapa millisecond, startednya kapan, statusnya apakah sukses ataupun gagal ya. Ini akan panjang sekali, termasuk dengan tanggalnya juga ada ya. Keempat adalah variables. Di sini bisa dilihat kalau kamu belum upgrade maka tidak akan terlihat ya. Kemudian data tables juga seperti itu. Nah, di sini juga terlihat untuk bagian overview ada 2755 execution dan failure rate-nya ada 1, failure rate-nya adalah 0%. Nah, kalau kamu pengen membuat sebuah workflow yang baru, kamu tinggal klik create workflow di sini. Di sini bisa klik credential, klik data table, tapi aku contohkan adalah create workflow yang baru aja. Dalam video ini aku akan mencontohkan kepada kamu bagaimana cara kita untuk menghubungkan Google Sheet ke N@N, sehingga apapun yang nanti berjalan di N@N akan otomatis terkirim ke dalam Google Sheet kita.
Oke, yang pertama kamu buka Google dan kamu ketik saja di sini Sheet Google. Kemudian kamu klik di sini. Oke, setelah sampai di sini, kita perlu membuat namanya terlebih dahulu. Misalnya namanya adalah data dari N@N. Oke. Nah, lalu kita buat di sini pesan otomatis. Ini sebagai tempat dari N@N ini nanti ketika mengirim pesan, maka dia masuknya akan di sini. Nah, sekarang part paling penting adalah bagaimana kita menghubungkan Google Sheet ini ke dalam N@N. Nah, caranya adalah pertama kamu buka link ini ya, console.cloud.google.com. Nah, kalau sudah kamu buka, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, kalau tampilan sudah seperti ini, kamu klik I agree di sini, kemudian klik agree and continue. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita kembali ke N@N-nya. Ini adalah tampilan N@N-nya. Kita ke bagian credential. Jadi kita pengen nambahin kita punya akun Google ke N@N. Klik create credential, lalu ketikkan aja sheet di sini. Klik yang bagian atas, lalu continue. Setelah itu kamu kembali ke bagian sini. Kamu klik select a project, kemudian kamu klik new project. Kamu buat aja projectnya adalah project belajar N@N. Ya, setelah itu kamu klik create. Nah, setelah tadi udah jadi, kamu ke bagian sini navigation menu, lalu kamu ke bagian API and services, kemudian kamu klik library. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini dan kamu ketikkan aja Google Sheet di sini. Dia akan muncul, lalu kamu klik dan kamu klik enable di sini. Ini artinya untuk mengenablekan atau mengonkan API dari Google Sheet ini ya. Oke, setelah itu kamu kembali lagi, kamu kembali kemari, lalu kamu ketikkan di sini di bagian library juga ya. Lalu kamu klik lagi, ketikkan di sini adalah Google Drive. Dan kamu klik lagi, lalu kamu klik enable lagi di sini. Nah, kalau udah di enable, sekarang kita saatnya untuk masuk ke bagian sini, ke bagian credential. Diklik aja ya. Lalu klik create credential, lalu pilih bagian ini ya, OAuth client ID. Diklik aja. Selanjutnya kita tinggal klik configure consent screen. Jadi ini tinggal klik-klik aja ya sebetulnya. Nah, tinggal get started aja. Nah, nama app-nya apa? Misalnya apa ya? N@N bot misalnya. Bot exam. Lalu untuk emailnya, ini harus email kita ya. Tinggal diklik aja ini elinindia@gmail.com. Aku lagi pakai email dia. Tinggal kita next aja. Di sini pilih eksternal. Lalu kita klik next di sini. Contact information ini atau Elinindia juga boleh sih. I agree, lanjut continue ya. Kemudian klik create. Kalau udah, kita tinggal ketik di sini credentials, pilih bagian API credential ini. Oke, kalau udah tinggal klik create credential lagi, lalu OAuth client ID. Aplikasinya ini dipilih web application. Web clientnya misalnya web client 1 ya, atau ini bisa juga web exam ya. Itu misalnya seperti itu. N@N. Kemudian di bagian bawahnya authorize JavaScript origins, di bawahnya lagi authorize redirect URL, di sini add URLs. URL ini kamu dapatkan dari link N@N ini. Nih, OAuth redirect URL. Ini copy aja.
copy lalu kamu pastekan di sini ya. Setelah itu kamu klik create di sini. Ini adalah client ID dan client secret kamu, jangan sampai dibocorkan ke orang lain karena nanti mereka akan bisa ngehack kamu. Setelah itu kamu copy bagian client ID ini ke n@n di sini. Client ID copy paste di sini. Kemudian client secret kamu copy dan kamu paste di sini. Setelah itu kamu tinggal klik sign in with Google. Nah, credential successfully created inside your personal space. Tinggal pilih aja akun kamu yang tadi sudah kita koneksikan. Nah, setelah ini nggak apa-apa ya, akses masih diblokir. Kalau di sini muncul tulisan seperti ini, berarti kita harus kembali lagi ke API Google ini ya. Kamu pilih OAuth consent screen. Nah, lalu kamu pilih bagian audience di sini. Di sini pada bagian test user, add user di sini. Setelah itu kita pastekan aja email kita yang tadi sudah kita daftarkan, lalu klik save di sini. Nah, sekarang sudah kita masukkan nih usernya. Nah, coba sekarang kita untuk koneksikan lagi ya. Di sini kita koneksikan lagi sign in with Google. Kita klik lagi. Harusnya sih udah bisa ya. Pilih akun yang Google kita tadi. Setelah itu, ini memang Google has not verified this app, but it's okay. Kita klik continue aja. Kita select all di sini, lalu continue. Dan connection successful. Ini sudah otomatis sukses ya, sudah bisa dan sudah terkoneksi dengan baik ya. Dan bisa klik silang aja di sini. Nah, kenapa di sini ada Google Sheet account ada duanya? Karena di sini aku sudah menghubungkan dengan akun Googleku yang lain ya. Dan sini adalah sebagai contoh, makanya ini menjadi tambahan angka 2. Nah, kalau sudah terkoneksi antara Google Sheet, Google Drive dan juga NRN kita, sekarang kita tinggal ke bagian workflow aja. Kita klik create workflow di sini. Maka kita sudah bisa langsung berkarya ya teman-teman ya. Add first step. Di sini kita langsung masukkan trigger manually. Kenapa trigger manually? Karena di awal aku pengen pelan-pelan dulu ya. Jadi pengen setiap kali kita ngeklik di sini otomatisasinya berjalan. Oke? Ini sudah masuk ke dalam satu trigger ya. Jadi kalau kita klik di sini execute workflow, di sini sudah berhasil ya. Workflow execute successfully. Dan kalau nanti ada beberapa tools yang kita tambahkan, ini juga akan bekerja seperti ini kalau berhasil ya. Kemudian kita klik tombol plus di sini, lalu kita klik ketik set di sini, kita klik edit field di sini. Kemudian di sini ada bagian mode manual dan juga JSON. Kita pilih bagian manual dulu, lalu kita bisa klik add field di sini. Di sini namanya pesan, lalu di sini adalah data dari n@n. Lalu kita execute step atau kita jalankan, dan ini langsung ya, not execute successfully, artinya sudah berhasil. Dan kita bisa lihat ini udah masuk ya pesannya ya, data dari n@n. Nah, kemudian kita bisa keluar dulu dan kita langsung bisa klik execute workflow di sini. Dan sini sudah bagus masuknya ya. Workflow executed successfully, artinya sudah berhasil. Dua tools ini kita gabungkan. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya datanya ini bisa masuk ke Google Sheet yang tadi sudah kita buat seperti ini, yang di bagian sini. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita klik tombol plus di sini, lalu kita ketikkan sheet di sini, kita klik bagian paling atas, lalu kita pilih yang bagian open row in sheet di sini. Nah, kredensialnya tadi kan kita adalah Google Sheet account nomor 2 ya. Ini sudah betul ya. Kemudian untuk resource-nya di sini kita sheet within document. Nah, kemudian untuk operation-nya open row, untuk dokumennya from list di sini kita ada data dari n@n. Kita klik aja di sini dan from sheet ini adalah dari sheet nomor berapa? Di sini adalah dari sheet nomor 1. Lalu untuk bagian pesan otomatis di sini kita bisa pakai
JSON ya teman-teman ya, JavaScript. Dan sederhana aja, kamu tinggal ketikkan di keyboard kamu kurung kurawal, ketik di sini, lalu tanda $, kemudian ketik JSON titik pesan seperti ini ya, atau buka aja di sini biar lebih luas ya. Di sini sudah ada ya data dari n@n. Nah kemudian kalau sudah, kita silang dan kita coba eksekusi lagi, execute step. Kalau berhasil dia akan muncul seperti ini, not execute successfully. Dan kalau kita buka Google Sheet, harusnya dia sudah ada tulisan seperti ini ya, data dari n@n. Keren ya. Jadi dia menyesuaikan dengan isinya tadi ya, data dari n@n ya, yang tadi sudah kita buat ya. Nah sekarang kita coba lagi, kita silang, kita execute workflow-nya. Berjalan di sini dia, dan ini juga sukses ya. Kalau kita lihat di Google Sheet juga ini terkirim secara otomatis lagi data dari n@n. Sekarang kita coba kembali ke Google Sheet dan kita coba tambahkan lagi deh di sini pengirimnya siapa dan waktunya kapan ya. Lalu sekarang kita buka aja edit field, lalu kita bagian mode, pilih JSON, dan kebetulan aku sudah menyiapkan JSON-nya. Di sini kamu tinggal sesuaikan aja ya, pesannya apa, pengirimnya siapa, waktunya. Ini kamu tinggal copy paste aja atau tanya sama ChatGPT aja juga bisa ya. Kamu tinggal delete lalu copy paste di sini ya. Nah kalau kalian nanya apakah bisa kalau kita nggak pakai JSON manual aja, ya bisa juga ya. Cuman kan ya akan lebih lama. Misalnya pesannya namanya adalah pesan, kemudian value-nya adalah data otomatis dari n@n ya. Kemudian kita add field lagi. Di sini pengirimnya siapa? Misalnya pengirimnya adalah Izam ya. Kemudian waktunya kita juga bisa kirim, buatkan lagi, tapi kan manual ya. Jadi kalau misalnya pakai JSON ini bisa langsung otomatis. Tapi balik lagi kepada kenyamanan masing-masing sebetulnya. Oke, ini kalau kita eksekusi hasilnya seperti ini ya. Data otomatis dari bos dari n@n, dari bos n@n katakanlah ya, dari bos. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja dari n@n bos misalnya. Nah, execute step dan dia langsung masuk seperti ini. Kalau misalnya kita pengen pilih manual, ini juga bisa ya. Kalau manual tadi kan aku sudah contohkan ya, untuk pesannya data dari n@n misalnya. Pengirimnya katakanlah Izam ya. Add field-nya waktu ya. Tinggal kita copy aja yang bagian sini, waktu. Nah, seperti itu. Nah, kita execute step, maka hasilnya juga sama aja ya. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang ke Google Sheet. Nah, di sini kan belum masuk ya. Pertanyaannya kenapa kok bisa belum masuk? Bukankah ini saling terintegrasi? Nah, jawabannya karena kita belum setting di Google Sheet ini. Kita open dulu di Google Sheet. Nah, di sini kamu bisa melihat ya, ada tombol refresh di sini. Nah, artinya di sini belum terrefresh. Kalau kita klik refresh, nanti dia akan muncul lagi dia dua kolom, pengirim dan waktu ya. Sama seperti ini ya, pengirim dan waktu, seperti itu. Nah, jadi kita harus mengisinya ya. Di sini kita copy aja, lalu kita paste di sini. Pesannya ini kita ganti dengan pengirim. Nah, kemudian untuk bagian waktu kita ganti dengan waktu. Sesimpel itu aja ya. Lalu kita execute step untuk melihat apakah ini note sudah berjalan dengan betul atau tidak. Not execute successfully kalau kita lihat di Google Sheet. Nah, ini sudah masuk ya waktunya. Aku tadi juga sudah update JSON aku. Nanti kamu bisa copy aja ini yang sederhananya ya, yang lebih sederhana di sini untuk waktunya. Jadi kalau kita execute step di sini sudah langsung masuk. Yang sederhana waktunya jam 00.17, dan kalau kita ngelihat dari Google Sheet ini juga sudah masuk 2 kali ya. Ini tadi aku bingung ya, ini apa ini, format apa ini ya. Jadi ini yang benernya, dan ini sudah langsung masuk ke Google Sheet gitu ya. Nah sekarang coba kita balik ya, kita silang dulu dan sekarang coba kita execute workflow. Kalau ini kita klik dan berhasil, berarti datanya sudah masuk ya. Kita klik edit field langsung ke sini. Nah sudah masuk ya. Izam waktunya 00.19 dan ini sesuai ya dengan jamku. Sekarang
Kalau kita lihat di Google Sheet, dan ini sudah bertambah. Coba kita execute workflow sekali lagi. Sukses. Dan ini juga sudah bertambah ya. Ya, jadi memang sudah benar-benar otomatis sesuai dengan kita klik ini ya. Jadi itu ya teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada yang pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar. Gimana videonya? Semoga kamu bisa paham ya. Dan kalau kamu beneran serius pengen belajar AI automation atau otomatisasi AI, dan kamu yang pengen dapetin peluang cuan yang baru dari AI ini, maka mempelajari AI automation nggak pernah rugi. Ini akan menjadi value luar biasa buat diri kita, buat kita mendapatkan uang tambahan. Sekali lagi, ini bisa dijadikan sebagai jual jasa kepada orang lain, pada klien, atau at least untuk mempermudah bisnis kamu sendiri. Tenang, tentunya ini bukan video terakhir untuk belajar N8N atau automation AI. Di video selanjutnya kita bakal belajar bagaimana caranya data yang tadi sudah masuk ke Google Sheet ini bisa langsung dikirim secara otomatis ke email kamu. Bayangkan, sekarang sudah lebih otomatis, dan kamu harus stay tune di channel ini ya, karena pelan-pelan aku bakal bikin video supaya kita bisa bikin sistem yang lebih sistematis, lebih powerful, dan lebih lengkap. Jadi pastiin kamu ikutin series ini dari awal sampai akhir, karena bisa jadi lewat skill dari AI automation ini hidup kamu bisa berubah, hidup kita bisa berubah. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.